الرحيم. Karena jemaah sekalian kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka mudah-mudahan jemaah sekalian ya, Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal. Baik kekuatan ilmu kita, kekuatan fisik kita, maupun kekuatan rohani kita. Karena semuanya Allah tanamkan, Allah berikan kepada kita. Manakala ada keinginan kita memang untuk memperbaiki diri dalam rangka mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang cocok ini, maksudnya jati bin Nabi ya. Kan boleh dibilang dengan bacaan yang kita baca didukung oleh sarana fisiknya, air, buah delima, gitu ya. Kemudian sayur-sayuran yang ada buah-buah itu menguatkan kita ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, memang ada fikih ya, cuman sangat menarik sekali karena memang kita ini artinya bagian daripada kelompok-kelompok sepuh juga ya, ya termasuk saya juga. Ini saya bawakan kitab namanya At-Tibbul Qur'ani. Jadi pengobatan Al-Quran. Tib itu kan tabib ya, sama ya. Tib, tabib itu sama, artinya pengobatan Al-Quran. Dan ini memang merujuk kepada pendapat Nabi dan sebagainya juga dari para ulama itu sekalian, bahwa kemukjizatan Al-Quran itu luar biasa. Kalau Nabi ketahui mukjizatnya berupa kekuatan fisik seperti membelah laut ya, kemudian tidak terbakar api dan sebagainya, tapi Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan sampai akhir kiamat nanti. Dan memang masalah ternyata kalau kita kaji Quran itu gak bakalan selesai umur kita. Apalagi sekarang Masya Allah kita makin banyak baca, kita merasa ilmu kita itu gak sebelah. Ulumul Qurannya, tafsirnya dan sebagainya ya, fadhailnya, utamanya Masya Allah kayaknya. Jadi sebelum zaman makin canggih, makin mudah kita memperoleh ilmu ya, menunjukkan bahwa kita itu memang masih jauh ya kekurangan ilmu kita tuh Masya Allah ya. Makanya teruslah menuntut ilmu, karena Allah jaminkan surga bagi mereka-mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Saya juga masih ngaji, saya ngaji ke sangat Banten ya, bahkan saya ke Cinone ya, ke Udin ya. Jadi mereka orang-orang NU kan, jadi pengurus cabang NU pada Tangerang gitu ya. Saya masuk wakil Suriah, PSU pada Tangerang. Jadi kalau Suriah kalau nggak ngaji ya malu, bisa kumpulnya para ulama gitu. Walaupun terus aja ya, kiai saya ada waktu saya 13 orang. Semuanya pada punya pondok pesantren, walaupun pesantren kecil ya. Saya doang punya pondok pesantren. Tapi alhamdulillah keberadaan saya diterima oleh para kiai-kiai ya, kiai-kiai sepuh gitu ya. Walaupun kadang-kadang saya suka malu juga, mereka lebih senior, mereka lebih keilmuannya lebih dalam dan sebagainya gitu. Itu jamaah sekalian. Tapi teruslah ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak lihat dalam YouTube, seorang ulama Syria itu mengatakan ketika ada seorang anak muda meninggal, ya kemudian orang yang dari kuburnya kaget karena ternyata dia ikut melihat ketika diletakkan mayatnya itu dikasih oleh Allah pemandangan surga. Kemudian ditanyakan oleh ibunya, ini amalan apa yang membuat dia itu anak muda ini diperlihatkan surga melalui orang yang meletakkan jenazah di kubur. Ternyata anak muda ini rajin menuntut ilmu. Mudah-mudahan misalnya Allah membawa kita masuk dalam kelompok ya,
ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, ini ada keterangan lil wiqayati minal waswas wa dha'fil qalb. Jadi perlindungan dari rasa waswas dan lemahnya hati. Hidup kalau rasa waswas, ketakutan aja, bimbang aja, gamal, terus hati lemah, kan gak enak ya. Istilahnya dilindung oleh ketakutan terus, takut begini, takut begitu, ya terus gimana nanti dan sebagainya. Ini dari sahabat Abu Abdullah sekalian, itu ada keterangan. Man qara'a surat al-Jum'ah, barang siapa yang membaca surat al-Jum'ah, lailan aw nahar, baik malam maupun siang, fi sabahi aw masaihi, di pagi atau sorenya, ammana min waswatis syaitan, Allah akan berikan rasa aman dari gangguan dari waswas syaitan. Wa ghufira lahu ma ya'ti fi dzalika al-yawm ila yaumil tsani, dan Allah akan memberikan pengampunan baginya dari mulai hari itu sampai hari berikut. Itu jamaah sekalian. Man admana qira'at surat al-Jum'ah, barang siapa yang membaca surat al-Jum'ah, kana lahu ajrun azim, baginya ganjaran yang besar. Wa amina mimma yakhafu wa yahzaru, wa sarafallahu ta'ala anhu kulla mahzur. Jadi barang siapa yang baca surat al-Jum'ah, kana lahu ajrun azim, baginya pahala yang besar. Wa amina mimma yakhafu, dan akan memberikan rasa aman, Allah akan memberikan rasa aman mimma yakhafu, apa yang dia khawatirkan, apapun ya, khawatir masalah kesehatan, khawatir masalah masa depan, khawatir masalah anak dan sebagainya, khawatir banyaklah jenis khawatir yang kita alami dalam kehidupan ini. Wa yahzaru, sama ya, yakhaf, yahzar tadi sama, takutan. Wa sarafallahu ta'ala, dan Allah akan hilangkan anhu darinya kulla mahdzur, jadi apapun yang memang membahayakan bagi kita. Itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, man qara'a fi manzilihi kulla lailah, barang siapa yang membaca di rumahnya tiap malam. Ini Bapak salah satu sudah biasa ya. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Yang biasa baca wirid latif ya. Itu kan dibaca 3 kali, tiap pagi, tiap sore. Ammana minal jin, Allah akan berikan pengamanan dari pengaruh jin, wal waswas, dan perasaan waswas. Wa man katabaha wa 'ala atfal as-sighar, kemudian barang siapa yang menulis dan meletakkannya, ini yang kadang-kadang orang-orang dulu zaman sekalian suka naruh ya anak-anak tulisan-tulisan Arab ya, An-Nas digantungkan di lehernya dan sebagainya. Ini hafizu, Allah jaga ya, minal jan bismillah, dengan izin Allah. Allah jaga anak itu, walaupun gak ditulis sama sekalian, dibacakan aja depan anak kita ya, mohonkan perlindungan kepada Allah ya, agar Allah berikan perlindungan buat anak kita ataupun cucu kita ya. Kadang-kadang punya orang tua sibuk, kakek misalnya kepada cucu itu bacain aja. Ini dari kitab Khawasul Quran, kekhususan Al-Quran ya mas. Kemudian man qara'a indan naum, barang siapa yang ketika dia hendak tidur ya Bu ya, surat An-Nas, tadi surat An-Nas, kana fi hifzillahi ta'ala, maka dia berada dalam perlindungan Allah hatta yusbih, sampai pagi. Wa hiya awsatun min kulli alam, dan dia akan mendapatkan perlindungan
dari setiap sesuatu yang menyakitkan, wa waj'in yang tidak mengenakan, wa afatin dan membahayakan, wa hiya syifaa'un liman qara'aha, dan dia menjadi obat bagi orang yang membacanya. Jadi ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, qul a'udzu birabbin nas. Cuman kadang-kadang kalau nggak diingatkan kan suka lupa, betul Pak ya? Jadi ini Anas ini luar biasa. Qul a'udzu birabbin, mau tidur baca. Jadi pengertian alam itu sesuatu yang sakit. Sama Pak, Bapak kalau sholat subuh 2 rakaat, itu Nabi mengajarkan rakaat pertama membaca surat Al-Nasr. Yang kedua surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu Nabi kan. Jadi qabliyah subuh Bapak, Ibu sekalian, baca surat Al-Nasr, kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, itu insya Allah Allah sehatkan jasad kita, Allah sehatkan fisik kita. Amin ya Rabbal. Walaupun bebas bacanya sebenarnya, tapi memang Nabi Muhammad merekomendasikan. Sama ketika sholat Jumat, Nabi memberikan contoh rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la. Yang kedua surat Al-Ghasyiyah, yakni Al-Ataka haditsul Ghasyiyah. Walaupun imam bebas pada surat apa, cuma Nabi merekomendasikan ini baca ini kalau sholat Jumat. Kira-kira begitu. Termasuk ini jemaah sekalian, sunnah qabliyah subuh, ya rakaat pertama baca Al-Nasr, rakaat kedua baca alam tara. Allah akan menjaga dia dari alam, pakai alif ya. Artinya apa? Penyakit atau sesuatu yang enggak enak dalam tubuh kita, begitu ya. Ada dikisahkan dari sebagian ulama-ulama, ba'dul afadil, ya, jika seorang mengalami ketakutan, maka hendaklah dia membaca. Artinya membacanya di hadapan telapak tangannya. Surat Qul huwallahu ahad ini sudah terkenal ya, sering diperdengarkan. Wal mu'awwidzatain, 2 ayat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 kali salasa marrat. Kemudian diusapkan ke wajahnya dan seluruh jasadnya. Ya. Jadi habis selesai ini Al-Qul 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, ya kemudian ya diusap ke wajah dan ke seluruh tubuh, ya. Ala wasail jasad. Fayadhabu anha, maka akan hilang darinya alham, kegundahan, kegalauan, kegamanan, udah sekalian, ya. Insyaallah, ya. Dan rasa takut gitu ya sekalian. Bahkan kalau Bapak mau tambah lagi ini fa'al musa'id ayyaqra lahu al-'adiyat, ditambah surat wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naqan fa wasatna bihi jam'an, dan seterusnya sekali. Tambah itu boleh ya. Kemudian lil wiqayati min kaidil jan wasyaitan, perlindungan dari tipu daya jin dan syaitan. Tipu daya, jadi ada orang takut jin dan syaitan dalam bentuk fisik, maksudnya seperti film-film begitu kan ya. Orang lebih takut itu. Sebenarnya tipu dayanya lebih mencelakakan lagi. Tipu dayanya gitu. Dari Rasulullah SAW, teman sekalian, man qara'a suratal jin, barang siapa yang membaca surah jin, kana lahu ajrun 'azim, maka baginya pahala yang besar. Wa ammana 'ala nafsihi minal jin, dan Allah akan memberikan pengamanan buat dirinya dari tipu daya jin. Jadi Bapak sekalian nggak perlu bawa-bawa apa namanya dulu tuh yang pemburu hantu ya, nggak perlu pemburu hantu, cukup ya dengan ilmu yang kita miliki, kita baca surah Al-Jin saja. Insya Allah teman sekalian ya, di rumah kita tuh nggak ada yang namanya jin-jin ataupun dalam diri kita yang selalu ingin menyelinap ya dalam jasad kita. Makanya orang-orang beriman itu
nggak ada istilah kesurupan, nggak ada istilah kesurup, karena dalam ruh hatinya itu penuh dengan ismu zat, yaitu kalimat Allah. Ya. Jadi nggak mungkin dia bahasa bisa masuk. Kan ketika ada hadis mengatakan syaitan jin itu masuk dalam jalan darah, sementara kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, ya dia nggak bisa masuk. Tapi kalau memang kosong, ya kita tidak terkoneksi dengan Allah, ya lalai, lupa, ya itu gampang sekali masuk. Ya, maka yakinkan bahwa orang-orang beriman itu tidak ada istilahnya kesurupan dan sebagainya. Karena Allah berikan pelindung. Nah di antaranya jamaah sekalian itu surat Al-Jin. Ya. Dan ini ada keterangan jamaah sekalian. Khadiru mawa'idakum bil baqal. Fa innahu mutradatan lisyaitan ma'at tasmiyah. Khadir itu maksudnya hijaukanlah, maksudnya jamaah sekalian memang orientasi Nabi itu memberikan kesehatannya. Khadir kan khadrawat itu maksudnya adalah hidangan, tapi bisa juga berarti sayur-sayuran, hijau-hijauan. Hidanganmu hijaukan olehmu, hidanganmu maksudnya ada sayur, ya. Ya benar, bakal itu artinya tumbuhan, sayur-sayuran, benar jamaah sekalian, ataupun polong-polongan, ya. Itu kalau hidangan yang ada sayur, polong-polongan, itu kalimatnya matradatun li syaitan ma'at tasmiyah, akan menolak syaitan disertai dengan bismillah. Jadi ibu sekalian, kalau masak sayur-sayuran, ya khadir itu kan khadrawat, hijau-hijauan, ya. Kemudian ada bakal tuh kacang-kacangan, itu bisa menolak syaitan. Tapi ketika masak baca bismillah. Sama dalam satu hadis Bapak sekalian, kalau pagi makan korma 1, 3, 5 ganjil, ya. Pagi-pagi Bapak makan korma, itu sama akan menolak sihir. Akan menolak sihir. Terserah kormanya apa yang benar jenis korma, ada keterangan gitu Bapak sekalian. Ya. Jadi pagi-pagi biasa makan korma 1, 3 ataupun 5. Itu sama, ya akan menolak sihir. Ini yang bagus ya Mas. Jadi ada keterangan dari Amirul Mukminin, ya. Kulu ar-rumman, makanlah oleh kalian rumah itu delima ya Mas kalian. Delima. Fa innahu jibahul ma'idah. Karena dengan kita makan delima itu akan membaguskan ma'idah itu, lambung. Ya. Jadi buah delima jarang, ya. Biji-bijiannya tuh, ya. Jadi ada keterangan makanlah oleh kalian delima. Karena semua delima itu akan membaguskan lambung. Wa ma min habbatin istaqarat, dan sesuatu yang berupa biji-bijian, biji delima. Illa analha wa nafatus syaitan wal waswas anha arba'ina subah. Jadi jamaah sekalian, biji delima itu akan memberikan kesehatan buat lambung kita, juga akan menolak syaitan waswas. Jadi kalimatnya jamaah sekalian arba'ina subah. Jadi dari makanan ternyata juga ada Allah berikan suatu keistimewaan, ya. Ya Allah berikan fadilah-fadilah. Makanya tibul Quran ataupun tibul Nabawi, ya, pengobatan Nabi menurut Quran itu luar biasa. Tapi orang-orangnya kayaknya delima jarang di sini, ya. Jarang, ya. Gitu. Jadi boleh nih, jadi mukmin akala rumana, seorang mukmin yang memakan delima hatta yastawfiha, sehingga dia apa istilahnya enak gitu, ya. Azhaballahu azza wa jalla, Allah akan hilang, Allah akan jauhkan dari syaitan an asrati qalbihi, dari sesuatu yang merusak hatinya. Bahkan disebutkan dimasukkan mi'ah jauh, sampai 100 hari. Wa man akala salasa, dan barang siapa yang makan tiga buah,
Maksudnya bisa baca 3 biji, tapi bisa baca 3 buah. Ya. Azhaballahu syaitan, Allah akan hilangkan syaitan. Tuh jemaah sekalian. Saya tua-tua ini boleh ya memakan buah delima. Kalau dalam keterangan ar-rumman buah delima itu jemaah sekalian sayyidul fakihah. Sayyid kan istilahnya rajanya buah. Ya, sayyidul fakihah. Jadi ini membuat syaitan nggak suka jamaah sekalian ya, dan memperkuat ya, menyehatkan lambung kita tuh jamaah sekalian. Bahkan disebut di sini buah delima itu masuk kategori buah-buahan surga jamaah sekalian ya. Keterangan kitab ini seperti itu ya. Makanya ada istilah apa yang orang-orang merah delima ya. Tapi kalau merah delima ada keterangan bukan batunya, D-nya itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tauhid sebenarnya begitu ya. Jadi disebut merah delima. Delimanya mah buah surga, tauhidnya ada dalam hati. Jadi insya Allah itu kuat gitu ya. Itu orang pada nyari-nyari apa merah delima gitu ya. Itu pas sekali. Tapi sebenarnya nilai-nilai tauhid gitu. Jadi ar-rumman sayyidul fakih. Buah delima itu rajanya buah. Insya Allah jemaah sekalian dicoba aja nanti ya kan, melazimkan buah delima. Man kataba surat Dukhan, barang siapa yang membaca surat Dukhan wa an laqaha alaihi amana min kaidi syayatin. Sama nih Bapak-bapak bisa lihat, itu ada keterangan tafsir Yasin. Kalau habis baca Yasin di rumah disambung dengan Ad-Dukhan. Tapi kalau mau Bapak rajin lagi silakan disambung dengan Al-Kahfi gitu ya. Kenapa Yasin? Yasin memang apa yang kita niatkan itu dalam keterangan ada baca Yasin. Dan Bapak mau lihat apa baca Yasin, sehingga para ulama itu merekomendasikan dikit-dikit Yasin. Karena memang ada keterangan Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Baqarah sanamul Quran, Al-Fatihah ummul Quran. Masing-masing ada predikatnya, sandangannya, ya sekalian. Kemudian lil wiqayati minal hasad wa a'yunil khalq, perlindungan dari sifat hasud dan ain. Teman sekalian, itu yang berbahaya adalah orang-orang hasud yang bertindak kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, terus wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perlindungan dari orang yang hasad. Apa beda hasad? Ada orang hasud diam aja, cuman dia nggak suka kalau orang mendapatkan kenikmatan. Insya Allah kalau orang-orang beriman sih nggak ada rasa begitu. Nah kalau ada begitu jamaah sekalian, ya, di sini ada keterangan ayun itu ada penyakit jamaah sekalian. Ya, ketika seorang memandang, ya, jadi ada orang-orang memandang seorang dengan pandangan orang itu bisa sakit. Ya, mungkin kalau di sini nggak ada, tapi ada beberapa mungkin ya dengan memandang seorang orang itu bisa sakit. Namanya penyakit ayun gitu ya. Jadi kita mohon perlindungan dari seperti itu. Karena zaman sekarang sampai sekarang masih ada. Sihir itu masih ada. Di sini mah nggak ada orang beriman semua. Tapi kalau kita masuk daerah tertentu misalnya, kan ya, begitu ada orang asing kita dipandang gitu kan, itu dengan apa pendekatan mereka yang memang musyrik dan sebagainya, kita bisa celaka. Sehingga Quran Allah memberikan rekomendasinya, mohonkan perlindungan dari orang-orang jahat seperti ini. Di antara jamaah sekalian ini, ya, wa huwa ahadul asal kasirul surat Yasin. Jadi ternyata Yasin itu kenapa para ulama ya kan ya merekomendasikan Yasin. Di antaranya ini,
agar kita terjauh dari sifat orang-orang yang hasud dan orang yang mempunyai akhirnya penyakit mata, gitu. Dia dengan sorot matanya bisa berbahaya. Makanya ada keterangan, artinya memandang orang terlalu lama, katakanlah kita berjalan, tiba-tiba ada orang memandang kita berlebihan. Itu kan bisa jadi itu yang disebut dengan ilmu gendam ya, ilmu gendam atau ilmu syirik. Orang dipandang kadang-kadang jadi nggak sadar, gitu ya Mas. Nah, ketika orang rajin membaca kalamullah, nggak kena syirik atau apa hipnotis ya, hipnotis dan sebagainya itu. Mirip, jadi ain itu mirip hipnotis, ya. Orang nggak sadar sehingga kita hilang akal seolah begitu Mas sekalian. Ya, hipnotis kan hilang akal. Ya, anak kita misalnya lagi bawa motor tiba-tiba terhipnotis, diambil motornya, kemudian ya nggak sadar. Nah ini masuk kategori ain itu begitu ya Mas. Nah orang-orang ini nggak bakal kena, ya nggak bakal bisa terhipnotis, karena dia selalu berada dalam perlindungan Allah. Wa man kataba surat Yasin wa qala jasadihi amana ala jasadihi minal hasad wal ain wa minal jin wal ins wal junun. Ini jamaah sekalian. Jadi barang siapa yang baca surah Yasin jamaah sekalian, Allah akan berikan pengamanan terhadap jasadnya, dan Allah akan berikan perlindungan dari orang-orang yang hasud, yang ain, dari jin, manusia, dan Allah berikan perlindungan dari jauh dari penyakit gila, wal junun, wal humum, wal a'rad, wal aujah. Ini sama artinya. Itu Yasin ya. Jadi ternyata, jadi kalau ada orang-orang yang tiap malam Jumat ngatain baca Yasin dulu, ya kan ya, ya artinya yang dibaca Quran kok, ya kan? Kapanpun dimanapun silakan baca Yasin. Ya. Tapi jangan orang baca Yasin dibilang bid'ah gitu. Ada begitu kan ya? Udah pokoknya niat karena Allah, karena cinta dengan Allah, dengan membaca kalamul. Jadi nggak usah nyela-nyela baca Yasin, malah itu bid'ah gitu ya. Karena kita ingin dekat dengan Al-Quran, ya, dekat dengan Allah. Karena jemaah sekalian, salah satu ciri orang ya yang dipanggil untuk mendekat kepada Allah adalah dia makin sering baca Quran. Orang-orang yang selalu bersibuk diri dengan baca Quran itu sebenarnya Allah tarik dia, ya, agar dia dekat kepada Allah. Jadi kalau ada orang malah coba ngaji di sini, ya, itihan, udah ngaji, ya, jangan celah itu bid'ah, baca Yasin sih bid'ah. Padahal fadilahnya jemaah sekalian ada keterangan, ya, Allah akan berikan, ya kan, kesehatan pada jasadnya, jauh dari sifat ain, kemudian jin manusia, wal junun, jauh dari sifat gila atau stressing. Junun itu bisa berarti gila, bisa berarti stressing dalam kehidupan. Ya, tekanan dalam kehidupan kan luar biasa, ya, gitu kan. Nah ini kalau sering-sering membaca surah Yasin atau surah ini, insya Allah. Ya. Makanya ada orang-orang yang ketika menghadapi usia pensiun kan gampang, ya kan ya. Yang dulu misalnya ada posisi jabatan, ya kan ya, dihormati, mendapat fase sebagainya, begitu pensiun kan loss semuanya, bisa begitu ya. Kok kayaknya gak enak hidup begini, kan begitu ya. Kira-kira begitu ya Mas kalian. Nah Allah kasih ketenangan, Allah kasih kenyamanan dan sebagainya, begitu ya Mas. Barang siapa yang baca surah Al-Falaq, ya, fi kulli lailah, tiap malam, indah manami, ketika tidurnya, kataballahu lahu min ajr, maka Allah akan berikan baginya pahala ka'ajrun, ya, ajr seperti ganjaran min hajin aw ihtamara, seperti haji dan umroh. Itu jemaah sekalian. Kalau mau tidur baca An-Nas, Al-Falaq, itu pahalanya dia. Wa hiya ruqyatun nafi'ah, dan dia dianggap sebagai ruqyah yang bermanfaat. Wa hirzun min kulli ain, dan perlindungan dari setiap penyakit ain nadhirah yang memandang kita. Itu jemaah sekalian, ya. Kemudian jemaah sekalian, liwiqayati minal amrad wal asqam, perlindungan dari penyakit-penyakit. Ada istilah maradun, ada istilah sakhamun. Ini sama-sama penyakit, cuman kadang-kadang ada dibedakan ya Mas kalian. Dari min asarit ta'am, Bapak makan
Itu kadang-kadang kan saripatinya atau apanya ada hal yang kita di luar kita Pak ya. Kalau fisik misalnya begini, Bapak lagi makan, enak makan, ada gitu yang bekas cekerekan apa tuh Pak? Kalau kertas kan sering itu di plastik ya. Kita pernah kan lagi makan, kalau fisiknya itu tahu kok ada staples gitu ya. Loh, kita katakan staples, masya Allah. Kalau masuk ke perut, itu Pak ya. Pernah begitu kan Pak? Juga pernah saya. Lah, kita kata apaan? Lah, staples, masya Allah. Itu kan nggak sadar kita. Gitu. Atau karena kita pernah makan nih, abon. Lah, nggak tahu begituan itu sih rokok Pak. Yang rokok apa ada? Kan mirip abon tuh ya. Loh kok ini kayak rokok ya? Cahaya abon. Ya, masya Allah. Atau pernah kita waktu saya jadi mahasiswa dulu makan di kantin, saya pikir itu ini kecoa kena goreng kering itu ya. Ya Allah, tapi akhirnya belum kita makan gitu kan. Jadi ketolong lah gitu kan. Kok ada kecoa emang benar itu akhirnya. Saya mau mendapat kantin itu. Ini ada kecoanya, gue lihat begitu. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi apa yang kita makan itu, ya kan? Allah kasih perlindungan, ya. Nah ini di sini ada nih, litakminis salama, agar kita selamat fit ta'am waktu makan. Atau misalnya kalau lagi makan di mana, itu ternyata warung-warungnya itu pakai supaya warung laku dan sebagainya pakai apa istilahnya gitu ya. Nah itu kan apa ya? Begitulah, ya. Nah itu Bapak baca aja Pak. Bapak apa di sini Pak? Surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuh yawma idzin na'imah. Wujuh yawman khasyah. Amilatun nasibah. Tasla al-hamim dan seterusnya. Itu baca. Ya, agar kita selamat waktu kita makan. Memang bismillah udah bagus. Ya Pak ya, bismillah udah bagus. Memang itulah ya memang ya Allah kehati-hatian orang beriman ya begitu. Namanya dalam keseharian kok selalu ya ingat kepada Allah dengan fadilah-fadilah ini. Baca Al-Ghasyiyah. Ya Mas Kandang. Ini kalimatnya man qara'a surat Al-Ghasyiyah, barang siapa yang baca Al-Ghasyiyah, ala ma yaqulu apa yang dia makan, ya amana ma fi, maka Allah memberikan rasa aman ketika kita makan. Baik itu rupa zahirnya tadi staples, gorengan kecoa itu ya, atau untuk rokok tuh yang begitu yang merokok ada filternya ya, itu di sana saya pikir apa itu apa namanya abon, nggak tahu gitu ini rokok ya, masya Allah. Kan ada orang begitu ya, itu zahirnya. Lah kalau batinnya ya tadi entah pakai penglaris atau apa, atau memang ada mudarat dari situ yang nggak kelihatan ya, maka Allah akan berikan perlindungan kepada manusia. Razaqallahu ta'ala as-salama fihi, maka Allah akan berikan baginya penyelamatan ya ketika kita makan itu jam sekali ya. Kemudian selain itu jam sekali yang itu agak panjang, Bapak boleh baca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, masya Allah itu jemaah sekalian ya. Jadi tidak quri'at ala mahyadul min al-ta'am. Apabila dibacakan ketika dihidangkannya makanan, jemaah sekalian, syarafallahu ta'ala bahasa dalikat ta'am, maka Allah akan hilangkan sesuatu yang tidak enak dari makanan tersebut. Walau kana fihi ya summun qatilan, meskipun di dalamnya misalnya ada racun yang membunuh. Ini kalimatnya samman qatilan, racun. Ya, wa kana fihi shifa, dalam surat At-Tin itu ada pengobatan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kalau khawatir lagi jalan berdua, lagi pagi gitu ya, di Geraha Raya ya kan, makan enak kan ya, ada toge goreng, ada apa ibaratnya laksa tuh di Geraha Raya kan. Ustaz tahu sih, pernah saya gitu kan. Jadi ada jamaah Ustaz, ikut yang mana gerahanya? Saya nggak bisa lari, nggak ada motor kita gitu. Saya dijak ke mau jadi toge gorengnya enak, bosan gitu. Nah, jadi baca kalau Al-Ghasyiyah kepanjangan,
baca wadini was. Ini tibin Nabi ya, jadi pengobatan Nabi ya, memberikan perlindungan kepada diri kita. Insya Allah jemaah sekalian ya, begitu. Lebih pendek lagi ada jemaah sekalian. Baca apa ibu sekalian? Basal Quraisy. Lila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya, jadi ada 3 pilihan surat ya, baca Pak. Ya ala tu'amin, ketika makanan dihidangkan, kana syifaan min kulli da'in, obat dari segala penyakit. Surat Lila fi Quraisy. Ayatnya paling pendek. Masya Allah, itu jamaah sekalian. Ya jadi silakan dibaca kalau memang kita menginginkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ya jamaah sekalian. Nah ini tambahan lagi nih. Idza quri'at surat Quraisy, apabila dibacakan surat Quraisy, ala ma'in, ada air dibaca. Makanya kenapa sih jamaah sekalian kok para ulama dari dulu dikit-dikit air itu ya manakib, jangan ya itu botol aqua di mana-mana gitu ya. Betul Pak, ini yang sudah manakib yang sudah kita rekat itu ada air di mana-mana. Karena memang di kalimat ini ketika dibacakan surat Quraisy di atas air, kemudian ya air itu dituangkan ya, diguyur gitu kan. Ala man istaqala qalbuhu, buat orang yang memang hatinya sibuk, maksudnya jamaah sekalian. Ya kita sering sakit, sering apa ya, bil marad wala yadri ma sababu, tapi kayaknya kita sehat, tapi kok namanya kata dokter sehat tapi namanya kita perasaan gak enak gitu ya. Atau sehat secara fisik sehat tapi kayaknya ada penyakit begitu jemaah sekalian. Udah Bapak ambil gelas air putih ya kan ya, baca Lila Quraisy, Bapak minum dah, insya Allah. Jadi wa idza quri'at surat Quraisy ala ma'in wa rasal ma' ala man istaqala qalbu bil marad ya, wala yadri ma sababu, Bapak ibu enggak tahu ini penyakit apa, yusarrifullahu anhu, maka Allah akan hilangkan. Masyaallah. Suratnya pendek, kita juga pasti hafal ya, air putih kita banyak ya, maka insya Allah ya. Termasuk jamaah sekalian ada keterangan dia, kita kalau pagi nih bangun subuh kan minum air putih ya, kemudian air putih, habis air putih ya minum madu segelas, segelas sendok aja. Biasa kan bangun tidur air putih kemudian madu itu sama ya, membuat tubuh kita itu sehat gitu ya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, litordi syaitan minal maidah, menolak syaitan dalam hidangan. Bapak yang pernah ikut thariqah ya, itu kan manakib, kalau manakib itu pasti makan. Ribuan orang makan ya, nanti pada makan. Nah, itulah yang dikatakan ada keberkahan. Kenapa? Karena ketika manakib itu dibacakan surat ini, ya kan gitu ya, zikir-zikir dan sebagainya. Nah, itu kalau kita ingin menolak makanan, ya tadi jamaah sekalian, khaddiru mawaidakum bil baqal fa innahu matradus syaitan. Jadi hidangkanlah sayur-sayuran yang hijau yang di dalamnya ada kolong-kolongan, kacang-kacangan. Walaupun nggak dibacakan apa-apa jemaah sekalian, kalau di situ hidangan ada kolong-kolongan gitu ya, itu matradatul lisyaitan, menolak syaitan. Ya. Jadi ibu, kalau hidangan makan buat suami bu, kalau bisa ada kolong-kolongan ya. Kata-kata bakal tuh entah kacang panjang, entah apa gitu ya, pokoknya yang gitu dah ya, yang kacang-kacang kolong-kolong begitu, itu walaupun nggak dibacakan apa-apa, tapi itu sudah menolak syaitan sekalian. Juga dalam tamar, buah korma ya, buah korma ya. Wafir ruman juga dalam buah delima. Jadi besok-besok umur saya pada beli buah delima ya kan ya. Ini jamaah sekalian, wafir ruman yartibu syaitan arba'ina yauman ya. Jadi dalam buah delima itu membuat setan itu marah ya, artinya marah, ketakutan
ya gelisah arba'ina yauman 40 hari. Ini keterangan dari Mas. Jadi ya sampai memberikan kesehatan buat kita, ternyata dia juga kesehatan nggak suka. Ya dengan harinya gua dari. Jadi bapak nggak perlu nyari merah delima, betul pak ya? Betul kan? Orang pada nyari sampai sekarang masih ada loh orang pada nyari merah delima, nggak usah. Lebih baik bapak nyari buah delima, dimakan, dihidangkan di rumah, itu menolak saya. Jadi ketahuilah bahwa dalam makan itu ada adab, ya. Sebagai seorang mukmin yang tidak akan menimpa musibah penyakit kepada seorang mukmin itu jamaah sekalian, ya. Illal maut, kecuali saat itu memang ada takdir mati, ya. Itu jamaah sekalian. Nah inilah ya apa yang saya sampaikan. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Karena sangat penting, ya. Pada saat kita memang menjaga kesehatan, ya, udah memberikan kesehatan. Karena jamaah sekalian kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, ya, Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal. Baik kekuatan ilmu kita, kekuatan fisik kita, maupun kekuatan rohani kita. Karena semuanya Allah tanamkan, Allah berikan kepada kita. Manakala ada keinginan kita memang untuk memperbaiki diri dalam rangka mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang cocok ini, maksudnya tibin Nabi, ya. Kan boleh dibilang dengan bacaan yang kita baca didukung oleh sarana fisiknya, air, buah delima, kan gitu ya. Kemudian apa sayur-sayuran yang ada buah-buah itu menguatkan kita ya Mas ya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا جمعا اتحادا مرحوما وتفرقنا ببعضه تفرقا معصوما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اغفرنا في تيسير كل عسير وان التيسير عسير عليك يسير ونسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته